أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Wanifidin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Masih mempelajari tentang kitabun nikah, kita sampai pada bab al-ila. Ila itu dari kata ala yulu, yang artinya itu secara bahasa ala yuli itu artinya secara bahasa bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Karena yang namanya sumpah itu dalam bahasa Arab macam-macam ya. Ada halif, ada juga yaminun, ada juga ila dan sebagainya. Sedangkan ila sendiri ketika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara syar'i ila itu adalah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama masa kurang dari 4 bulan. Jadi apabila seseorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama waktu kurang dari 4 bulan, itu disebut ila. Jadi apabila seorang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya selama misalnya 1 bulan atau 2 bulan, itu contoh daripada ila. Maka yang paling utama bagi suaminya ini adalah untuk membatalkan sumpahnya dengan membayar kafar. Lalu dia menggauli istrinya. Itu yang paling afdol. Artinya kalau sudah terlanjur bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama waktu misalnya kurang dari 4 bulan, dia punya 2 pilihan. Dia memenuhi sumpahnya tadi sampai batas waktu yang telah dia tetapkan, atau dia membatalkan sumpahnya dengan membayar kafaroh, lalu dia menggauli istrinya. Dia punya 2 pilihan, tapi yang paling afdal adalah membatalkan sumpahnya. Kenapa demikian? Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khair wal yukaffir an yamin." Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, termasuk untuk tidak menggauli istrinya, fara'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat bahwa yang lain itu lebih baik darinya. Artinya menggauli istri lebih baik daripada dia tetap dengan sumpahnya tadi. Kan ada 2 pilihan. Dia tetap memenuhi sumpahnya tadi, atau dia membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah lalu menggauli istrinya. Dia punya 2 pilihan. Di sini yang lebih baik adalah membatalkan sumpah, karena itu bisa mendolimi istrinya, mendolimi hak istrinya. Kalau misalnya suami punya istri lebih dari 1, nah dia aman kan? Dia bersumpah tidak menggauli salah satu istrinya, dia masih punya istri yang lain. Nah kalau istrinya sial, berarti yang paling afdal adalah dia membatalkan sumpahnya dan dia membayar kafarah dan menggauli istrinya. Fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khair, hendaklah dia mendatangi yang lebih baik, wal yukaffir an yaminihi, dan hendaklah dia membatalkan sumpahnya.
Sebenarnya hadis yang mulia ini berlaku untuk umum. Pokoknya ketika seseorang bersumpah ternyata tidak menepati sumpah itu atau membatalkan sumpah itu lebih baik, maka hendaklah dia membatalkan sumpahnya. Kalau dia melihat membatalkan sumpah itu lebih baik. Termasuk di sini. Tapi fa'il lam yukafir fa'alaiha sabr hatta yang qadul ajal alladhi sama. Tapi kalau suaminya tetap saja bersikukuh untuk memenuhi sumpahnya. Misalnya dia tidak menggauli istrinya selama 1 bulan, dia bersikukuh. Maka istrinya hendaknya bersabar. Ya sudah, gimana lagi kan? Ngalah, sabar aja lah. Sampai waktu yang telah ditetapkan suaminya itu berakhir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah menghilak istri-istri beliau selama 1 bulan. Jadi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Tirmizi pernah menghilak, yaitu pernah bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya selama masa 1 bulan. Nah, tentu ada sebabnya dong. Kenapa beliau menghilak istri-istri beliau? Dalam riwayat Imam Muslim, sebabnya karena mereka para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna pernah meminta kepada beliau, menuntut kepada beliau nafkah yang beliau tidak mampu atau tidak miliki. Menuntut nafkah di luar kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah dan beliau menghilak istrinya selama 1 bulan. Dan qadar Allah, pas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghilak istrinya ini, qadar Allah juga beliau sedang sakit. Dalam riwayat karena jatuh dari kendaraan. Ada yang mengatakan bahwa pundak beliau yang sakit, patah atau terluka. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu betis beliau. Intinya beliau selama 1 bulan itu tidak ke masjid, sedang luka. Lalu beliau di rumah itu tinggal di satu tempat, 1 kamar. Ada yang mengatakan tinggal di masrubah itu adalah kamar yang tinggi di rumahnya. Ada yang mengatakan misalnya seperti ini kamar kan, itu beliau membuat ruangan lagi di atasnya, dikasih atasnya itu. Kadang-kadang kan gitu kan. Jadi ada 1 ruangan, kemudian dikasih lantai setengah gitu. Nah, tinggal di situ selama 1 bulan. Beliau tidak berhubungan dengan istri-istrinya, tidak menggauli istrinya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghilak istrinya itu selama 1 bulan, tapi beliau meninggalkan istrinya selama 29 hari. Setelah 29 hari baru beliau turun dari tempat itu. Jadi beliau di situ tidak ke masjid karena sedang sakit, ya, tapi tinggalnya beliau tidak bersama istrinya karena sedang menghilak istrinya. Ya, para sahabat datang menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas tiba waktu sholat, beliau menjadi imam, beliau duduk. Para sahabat menjadi makmum berdiri. Beliau kemudian mengatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya, idza kabbara fakabbiru dan seterusnya. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Kalau imam itu sholat duduk, maka sholatlah kalian duduk. Jadi selama 29 hari setelah itu dia turun. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, alaika syahron, bukankah anda menghilak istri-istri anda selama 1 bulan? Ini baru 29 hari.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyahru tis'un wa isrun. Yang namanya sebulan itu ya terkadang 29 hari, nggak mesti 30 hari. Apalagi bulan-bulan Hijriah itu umumnya rata-rata 29 hari. Jarang sekali yang 30, apalagi 31 nggak ada. Nah, jadi ini ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghila istri-istri beliau selama 1 bulan. Dan 1 bulan tentu lebih sedikit dari 4 bulan kan? Maka kalau seorang suami tetap menyempurnakan ilahnya, maka istri-istri itu diharap untuk bersabar. Wa amma idza halafa alla yata'aha abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashur. Tapi apabila seorang suami itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya, dia tidak menceraikan tapi tidak mau menggauli juga selamanya, kan ini zalim. Atau dalam masa waktu yang lebih dari 4 bulan. Dia tidak mau menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Misalnya bersumpah tidak menggauli istrinya selama 1 tahun. Atau mungkinlah 5 bulan. Fa in kaffara wa ada ila wat'iha. Maka apabila suaminya ini membayar kafarah, maka dia kembali menggauli istrinya. Berarti dia membatalkan sumpahnya. Wa illa, tapi kalau dia tidak membayar kafarah, artinya tidak mau membatalkan sumpahnya, intadharat bihi hatta tamdiya arba'ata asyhur. Jadi istrinya hendaknya menunggu sampai berlalu 4 bulan. Tadi kan misalnya sumpahnya sampai 5 bulan ya, atau setahun. Ya, sabar aja nunggu. Kalau sudah sampai 4 bulan, maka istrinya bisa meminta kepada suaminya untuk menggaulinya. Kalau dia mau menggaulinya, ya itu bagus. Atau kalau tidak mau, menceraikannya. Karena boleh kalau nggak mau menggauli, tapi juga tidak mau menceraikan. Maka ada 2 pilihan, menggauli atau menceraikan. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 226 227. Lilladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Yaitu orang-orang yang yu'luna min nisaihim, mereka mengilah istri-istri mereka, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka. Tarabbusu arba'ati ashhur, yaitu untuk menunggu sampai waktu 4 bulan. Fa in fa'u, jika mereka kembali, maka itu baik, yaitu kembali menggauli istrinya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaqa, tapi apabila mereka berazam untuk mentalak istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Islam menetapkan bahwa masa ilah itu maksimalnya 4 bulan. Jadi kalau sudah lewat 4 bulan, maka istrinya berhak untuk menuntut cerai atau menuntut suaminya untuk menggaulinya. Jadi kalau tidak mau menggaulinya ya cerai. Tapi kalau nggak mau menceraikan, dilaporkanlah ke hakim pengadilan. Setelah itu kemudian pengadilan menjatuhkan cerai. Nah, cerainya ini cerai yang bagaimana gitu kan? Karena cerai itu ada kalanya cerai yang bisa dirujuk, tolak roja'i, ada kalanya cerai yang tidak bisa dirujuk, yaitu tolak ba'in. Di sini khilaf ulama. Jadi ketika seorang suami menceraikan istrinya disebabkan ilah tadi, maka sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah
berpendapat bahwa talaknya itu talak bain. Talak bain itu artinya tidak boleh dirujuk. Jadi kalau mau kembali ya harus nikah lagi. Jadi kalau sudah ditalak tidak boleh kembali kecuali harus nikah lagi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Tapi mayoritas ulama berpendapat ketika sudah melewati 4 bulan ilah tadi, maka suaminya diperintahkan untuk merujuk istrinya, kembali kepada istrinya, menggauli istrinya. Kalau dia menolak, maka dia diperintahkan untuk mentalak istrinya. Dan ketika dia tidak mau, maka hakim yang akan menjatuhkan talak. Dan talaknya talak rojai. Jadi ditalak dan jatuhnya talaknya rojai. Talak rojai itu artinya apa? Ketika istrinya masih dalam masa iddahnya, itu boleh dirujuk tanpa nikah yang baru, mahar yang baru. Tapi kalau Imam Abu Hanifah berpendapat talaknya bain, jadi nggak boleh dirujuk kembali kecuali dengan nikah yang baru. Mungkin beliau menganggap karena yang mentalak, menceraikan di sini adalah hakim kan. Demikian juga ini sebagai hukuman yang mengilah istrinya, maka dihilangkan hak merujuk istrinya, dihilangkan. Allahu a'lam bishawab. Itu khilaf. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dulu mengucapkan berkaitan dengan ilah yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan la yahillu li ahadin ba'dal ajal. Tidak halal bagi seseorang setelah waktunya berlalu atau habis illa an yumsika bil ma'ruf, kecuali suaminya itu menahan istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik, yaitu menggauli istrinya dengan cara yang baik. Au yazim bitolak, atau pilihan kedua adalah dia bertekad untuk menceraikan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkaitan dengan ilah. Jadi kesimpulannya, ilah secara bahasa artinya bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Karena bersumpah itu kadang untuk melakukan sesuatu kan. Tapi kalau ilah itu kebalikannya, bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara syar'i, ilah adalah apabila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama waktu kurang dari 4 bulan. Apabila terjadi seperti itu, maka suaminya punya 2 pilihan. Menyempurnakan sumpahnya dan dia tidak membayar kafarah. Atau dia membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Dan itu pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik. Yaitu apa? Membatalkan sumpah dan membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Ya. Kemudian kalau suaminya ini mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, misalnya 5 bulan atau lebih, maka sama, suaminya lebih baik untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Tapi kalau dia tidak mau membatalkan sumpahnya, istrinya wajib bersabar untuk menunggu waktu sampai 4 bulan. Jadi kalau dia bersumpahnya 5 bulan, ya nunggunya sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, kenapa sih 4 bulan? Ya tentu berdasarkan ayat yang mulia ini juga karena umumnya yang namanya wanita itu dia bisa bersabar dari suaminya kira-kira 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, dia tuntut suaminya untuk menggaulinya. Kalau tidak mau, disuruh menceraikannya. Kalau sudah menceraikan, di sini jumhur mengatakan cerainya adalah cerai yang rojai, bisa dirujuk kembali. Itu kaitannya dengan ilah.
Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 226, 227. Kemudian berikutnya kita sampai pada bab ad-dihar. Dihar itu secara bahasa dari kata dohrun, artinya punggung. Artinya apa? Punggung. Dulu di zaman jahiliyah, ketika seseorang ingin menceraikan istrinya, terkadang mereka hanya mengucapkan, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dia ucapkan itu kepada istrinya. Yang tujuannya untuk mengharamkan istri. Jadi diserupakan, dianggap istrinya itu seperti ibunya yang memang haram untuk dinikahi. Tapi ketika datang Islam, maka hukum dihar ini tidak lantas kemudian menjadi cerai atau talak. Di mana ada riwayat yang kaitannya adalah turunnya ayat dihar ini. Itu dalam surah Al-Mujadilah. Seorang sahabiah, Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha. Beliau itu menikah dengan Aus ibnu Samit, saudaranya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Beliau terkenal di masa muda itu sebagai seorang wanita yang cantik dan sebagainya. Ketika sudah menikah, memiliki banyak keturunan. Kemudian ketika sudah sampai pada umur yang cukup tua, disinilah menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang suami tidak lagi kepada istrinya berhasad. Tapi sebenarnya Khawlah binti Sa'labah ini walaupun sudah mencapai usia agak tua, masih lihat kecantikannya. Badannya juga masih tegap, tidak seperti mana orang biasa. Dia sholat. Kemudian ketika sholat, kok suaminya melihat istrinya, wah ini sudah tua, punya anak banyak, tapi masih menarik. Timbullah hasrat suaminya, Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian setelah selesai sholat, ya namanya juga suami kan, gak sabaran. Akhirnya peluk, ya mau berhubungan suami istri. Orang istrinya habis sholat, ini kan gak sabar suaminya. Dia menolak, menjauh, seperti melihat setan, ya, takut. Aus bin Samit radhiyallahu anhu marah, emosi, akhirnya kamu seperti punggung ibuku. Kalau sebelum turun ayat ini kan, dulu zaman jahiliyah kalau sudah ngomong begitu berarti cerai. Sedihlah Khawlah binti Sa'labah. Sedih diceraikan. Kenapa? Karena kalau diceraikan nanti anak-anaknya nggak punya, ataupun ibunya juga susah, nggak bisa memberi nafkah. Akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menetapkan hukum dengan sendirinya. Beliau kan menunggu wahyu dari Allah Taala. Kemudian beliau bilang, saya tidak mendapatkan jalan keluar untukmu. Hanya sedih, berdoa kepada Allah. Setelah itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi nanya tentang itu. Belum ada jawaban lagi. Berapa kali baru kemudian turun ayat, yaitu surah Al-Mujadilah. Walladzina yudhahiruna minkum walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Nah, itu
sebab turunnya ayat yang mulia ini berkaitan dengan dihar yang dilakukan oleh sahabat Aus bin Somit radhiyallahu anhu kepada istrinya Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anhu. Maka ketika seorang suami di dalam Islam ya mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka tidak lantas kemudian jatuh cerai. Tapi diharamkan istrinya baginya, tidak boleh dipergauli. Kalau bedanya dulu zaman jahiliyah langsung jatuh cerai. Kalau Islam enggak, cuma tetap diharamkan istrinya sampai dia membayar kafaroh dihar. Sedangkan kafarohnya sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 3, 4. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan, artinya menarik balik ucapan mereka, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka wajib memerdekakan budak sebelum mereka bersentuhan. Sebelum mereka bersentuhan dan bergaul suami istri. Dzalikum tu'aduna nabi, yang demikian itulah kalian diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mampu memperdekakan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berturut-turut, kalau 1 hari puasa besok nggak puasa, ulang lagi dari awal. Rampung-rampung, ya kan? Padahal tadi kan dalam kisahnya kan istrinya lagi sholat aja, Aus bin Somit nggak nahan. Padahal istrinya sudah agak sepuh, tapi masih cantik kan. Apalagi suruh puasa 2 bulan berturut-turut, beliau nggak mampu lah radhiyallahu anhu. Famalam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu, baru yang ketiga, memberi makan sebanyak 60 fakir miskin. Nah, itulah dia ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang mendihar istrinya, maka sebelum dia kembali kepada istrinya, dia harus membayar kafarah. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, boleh pindah yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, pilih yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Saya yakin ya. Ya, pilih yang terakhir. Itu juga paling dicicil. Nasi Padang sehari 5 orang kasih makan. Dicicil sebanyak berapa? Dari Khuwailah binti Malik bin Sa'labah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dhahara minni zauji Aus bin As-Samit." Suamiku Aus ibnu Samit radhiyallahu anhu mendiharku. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asku ilaihi. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan kepada beliau. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendebatku di dalam hal itu. Dan beliau mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fa innahu ibnu ammi, sesungguhnya dia adalah anak dari pamanmu. Artinya ketika dicerita saya lagi sholat gini, suami saya nggak tahan, kemudian dia marah, kemudian ini. Bertakwalah kamu kepada Allah, dia kan anak pamanmu sendiri, artinya kenapa sampai begitu? Biasanya kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga selalu diingatkan, dia kan saudaramu sendiri, gitu kan? Supaya saudara sendiri, berarti jangan terlalu keras dalam berselisih. Fama barihat hatta nazal al-Qur'an. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha.
Sampai kemudian diperintahkan untuk memerdekakan budak. Kemudian istrinya bilang dia nggak mampu. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah, innahu syekhun kabir. Sesungguhnya dia orang yang sudah tua, dia nggak mampu puasa. Beliau kemudian mengatakan kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa untuk disedekahkan. Jadi Masya Allah ya, zaman dulu Masya Allah suaminya miskin aja masih disayang. Jadi ketika suaminya bilang begitu sedih bolak-balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu nggak mau diceraikan. Zaman sekarang jangankan miskin, nah nggak mau beliin sesuatu aja langsung, ya kan? Jadi sampai sedekah aja nggak punya, tapi masih disayang oleh istrinya. Istrinya masih ngebelain, ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa untuk disedekahkan, tuh masih ngebelain. Kan? Jadi istrinya yang datang kepada Nabi untuk bujuk. Kalau zaman sekarang udah biarin aja terserah dia gitu. Masya Allah ya. Qalat kemudian ketika itulah didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu keranjang yang ada kormanya. Satu keranjang korma itu sekitar 60 sok. Satu sok itu sekitar 3 kilo lah ya. Ya berarti 3 kali 60 berapa? 180 kilo. Terus sekali. Ajwa. Kemudian saya bilang, ya Rasulullah, Pak ini uinuhu bi'arokin akhar. Istrinya sampai bilang, ya Rasulullah, saya akan bantu dia dengan satu keranjang yang lain tuh. Gemati banget istrinya. Tambahin tuh, dibantuin tuh. Kalau zaman sekarang udah miskin, tua, nyusahin. Malah senang istrinya kali ya. Ini enggak, Masya Allah, sahabat gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu keranjang kurma, isinya 60 sok, 180 kilo untuk bayar kafaroh. Kurang kan? Istrinya bilang, ya Rasulullah, saya akan bantu lagi dengan satu keranjang. Di Qadarul mungkin istrinya kaya kali kan. Dikasih lagi. Nabi bilang, qad ahsanti, kamu telah berbuat baik. Pergilah dan berilah makan untuk suamimu 60 fakir miskin. Tuh, yang kerja istrinya ini yang usaha. Yang nyari solusi jalan keluar istrinya. Baik banget ini. Padahal mudanya cantik beliau. Orang tua aja masih kelihatan cantik beliau kan. Sampai suaminya masih seneng kan. Tapi karena marah dia mendihar ini kan. Cari istri seperti Khawlah binti Sa'labah kali ya. Yang bujang. Kalau yang udah nikah apa nyari lagi. Terlambat. Warji'i ila ibni ammik, kembalilah kepada anak pamanmu. Artinya dah urusannya selesai, kamu sudah membayarkan kafarohnya. Mungkin Aus bin Somit beliau disantai di rumah, istri saya yang kerja. Kena masalah. Nah, itu ceritanya kan. Jadi turun ayat yang baik. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah, dari Urwah Ibnu Zubair rahimahullah, beliau berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai. Maha suci yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Inilah asma'u kalama Khawlah bin Sa'labah. Sungguh aku benar-benar mendengarkan ucapan Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya dengan suara yang pelan. Wa yakhfa alayya ba'd. Tapi ada sebagian ucapannya yang samar, tersembunyi dariku, artinya tidak bisa didengar oleh Aisyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Wa yatastaqi zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yataqul, dan dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, akala syababi, suamiku telah memakan masa mudaku. Ya,
Wa nasartu lahu batni, dan aku bentangkan untuknya perutku. Artinya aku sudah melahirkan banyak anak untuknya. Hatta idza kaburat sini, hingga apabila saya sudah tua, wan qata'a waladi, lalu anakku terputus, artinya tidak bisa melahirkan lagi, dohara minni, dia mendiharku, mengatakan bahwa aku seperti punggung ibunya karena marah tadi kan. Allahumma inni asku ilaika. Ya, berkali-kali, beberapa kali beliau, sesungguhnya ya Allah aku mengadukan kepadamu. Karena ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan saya belum punya jawaban, saya belum punya jawaban, karena beliau tidak bisa memutuskan sendiri. Karena di zaman jahiliyah di hari itu jatuhnya apa? Cerai. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam dengan ayat-ayat tersebut. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan wanita yang berdebat denganmu perihal suaminya, dia mengadukan kepada Allah taala. Jadi ini kaitannya dengan Khawlah binti Sa'labah dengan suaminya Aus ibnu Somit radhiyallahu anhu. Wa man dhahara min imra'atihi yawman aw syahran aw nahwa dzalik. Dan barang siapa yang mendihar istrinya 1 hari atau 1 bulan atau semacamnya. Jadi pakai waktu ya, kalau tadi kan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau ini memakai batasan waktu. Faqala, lalu dia mengatakan anta alayya kadhri ummi sahron. Engkau bagiku seperti punggung ibuku selama sebulan. Maka dia dianggap mendihar istrinya dengan sah. Jika dia membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah, maka tidak ada lagi masalah. Tapi apabila dia bergaul dengan istrinya sebelum masa yang telah disebutkan tadi, maka dia wajib membayar kafarah dihar. Misalnya tadi bersumpah mendihar istrinya selama 1 bulan. Ketika sebelum waktu sebulan dia menggauli istrinya, dia wajib membayar kafarah dihar tadi, yaitu memberi makan 60 fakir. Ini sebagaimana riwayat dari Salamah ibnu Sokhr al-Bayadi radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntum ra'an astaghfiru minan nisa. Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang memiliki banyak wanita ya. La ara rajulan kana yusibu bidzalika ma usib. Artinya banyak istri itu artinya dia benar-benar memiliki hasrat yang kuat kepada wanita. Aku tidak melihat seorang laki-laki yang diuji dengan hal itu sebagaimana aku diuji. Falamma dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, dohartu minim roati, aku mendihar istriku sampai bulan Ramadan berlalu. Jadi dia bilang, kau seperti punggung ibuku selama 1 bulan Ramadan. Fa bainama hiya tuhaddisuni dzata laila, dan ketika istriku berbicara kepadaku pada 1 malam, in kasafa li minha syai', terbukalah dari istriku sesuatu darinya. Terbuka auratnya. Terus beliau kan enggak tahan kan, hasratnya kuat. Fa wasabtu 'alaiha fa waqatuha. Lalu istrinya kemudian diterjang. Maksudnya kemudian digauli. Ini malam Ramadan ya, jadi bukan di siang hari. Ini tidak ada kaitannya dengan batal puasa karena berhubungan suami istri siang Ramadan. Falamma asbahtu godautu ala qaumi. Ketika di waktu pagi aku pun pergi kepada kaumku, aku beritakan kepada mereka tentang beritaku. Dan aku mengatakan kepada mereka, tanyakan untukku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku telah mendihar istriku selama 1 bulan Ramadan. Ternyata aku menggauli istriku, gitu kan. Mereka bilang kami nggak mau melakukan. Kenapa? Karena nanti akan turun kepada kita 1 ayat
atau ada satu ucapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada kita sehingga itu menjadi aib bagi kita. Kalau kalau nggak mau nanya nanti akan turun ayat. Karena setiap kejadian peristiwa biasanya ada turun Al-Quran. Atau kalau tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, itu kan menjadi aib buat kita nanti kayak gitu kan. Tapi akhirnya ya sudah, lebih baik kamu pergi saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan ya? Ya azan dulu nanti kita selesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi sahabat Salamah ibn Sokhar al-Bayadi ketika mendihar istrinya selama 1 bulan Ramadan, kemudian dia tidak sabar, dia menggauli istrinya, dia kan takut kan, kemudian meminta para sahabatnya untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak mau. Tapi kalau tidak mau bertanya, nanti akan ada apa? Ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan ayat yang turun sehingga itu menjadi aib bagi mereka. Akhirnya mereka bilang, ya sudah kamu aja pergi, tenang aja, nggak usah takut, ya aman gitu kan. Akhirnya dia pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia memberitakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mendihar istri saya selama 1 bulan Ramadan, tapi di waktu malam saya tidak sabar, kemudian saya menggauli istri saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, anta bidaka, benar kamu melakukan itu? Dia bilang, ya saya melakukan itu. Wahai ana ya Rasulullah, dan inilah saya Rasulullah bersabar atas hukum Allah yang ditetapkan untuk diriku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'atik raqabah, kalau begitu merdekakan seorang budak.
Kemudian aku mengatakan, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, saya tidak memiliki kecuali rokobahku ini. Artinya saya tidak punya budak kecuali ya diriku saya sendiri ini. Dia benar-benar miskin, nggak punya budak kecuali dirinya sendiri. Kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Terus dia bilang, ya Rasulullah, bukankah musibah ini terjadi kepadaku di bulan Ramadan pada waktu puasa? Artinya di bulan puasa saja saya tidak bisa menahan diri gitu loh. Masa disuruh puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, saya bersumpah mendihar istri saya sebulan Ramadan aja saya enggak kuat. Ya kan? Mungkin beliau mendihar istrinya selama bulan Ramadan biar fokus ibadah kan, siang malamnya kan, puasanya dan malamnya juga ibadah kepada Allah. Itu aja enggak kuat gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu bersedekahlah atau berilah makan 60 fakir miskin. Dia bilang, waladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Ya, malam ini saja kami enggak punya makan malam ya Rasulullah. Masa suruh bersedekah 60 fakir miskin. Para sahabat dulu Masya Allah ya, sederhana banget. Sampai makan malam enggak punya. Kemudian Nabi mengatakan, fadhab ila sahibi sodaqah Bani Zuraik. Pergilah kamu kepada orang yang memiliki sedekah atau zakat di Bani Zuraik. Jadi ada jadwalnya masing-masing ya. Oh, Bani ini harus keluar zakat bulan sekian. Jadi pergi ke sana minta zakatnya gitu kan. Disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya mereka menyerahkan zakatnya kepada. Terus berilah makan 60 fakir. Dan sisanya kamu manfaatkan, kamu makan sendiri. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dihar yang dia lakukan hanya selama 1 bulan. Tapi yang diingkari adalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bergaul dengan istrinya sebelum waktunya habis. Kemudian berikutnya terakhir, hukum daripada dihar. Dihar itu haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifatnya dengan ucapan yang mungkar dan ucapan yang dusta. Dustalah menganggap istrinya sebagai ibunya. Dan Allah taala juga mengingkari orang yang melakukan dihar. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang di antara kalian itu mendihar istri-istri mereka, mahunna ummahatihim. Bukanlah istri-istri mereka itu ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka kecuali wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkara. Dan sungguh mereka benar-benar mengucapkan ucapan yang mungkar dan zur dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dihar itu haram. Tapi kalau orang sudah melakukan dihar, maka dia wajib sebelum bergaul dengan istrinya itu untuk membayar kafarah dihar. Dan ini bukan sumpah, beda lagi ya. Ada sebagian mengatakan kalau seorang suami bilang kepada istrinya itu manggilnya Mi, Mama, itu ada yang mengatakan itu dihar. Karena menyerupakan istrinya dengan ibunya. Tapi sebenarnya enggak, kata ulama enggak. Sebagian ulama dulu juga membahas itu. Tidak termasuk dihar itu. Makanya ada yang kemudian enggak mau memanggil istrinya itu Umi gitu, tapi manggilnya Uma gitu kan. Ya. Jadi supaya kalau Umi gitu kan, ibuku kan artinya kan. Takut dihar kan, dia bilangnya Umma. Umu gitu aja kan. Karena takut dihar. Ada sebagian yang bilang itu termasuk dihar. Tapi sebenarnya enggak, kata ulama. Itu kan tidak ada niat mendihar istri. Itu hanya niatnya memuliakan istrinya. Atau membahasakan untuk anaknya. Kalau bahasa kita kan gitu kan. Jadi tidak termasuk dihar ucapan seperti itu. Karena enggak ada niat mendihar. Dia hanya berniat untuk memuliakan istrinya. Jadi enggak ada masalah kalau niatnya memuliakan. Kan sering kali kan. Mama, Mi gitu ya, panggil istrinya. Jadi bukan berarti dia menyerupakan istrinya dengan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah yang kita pelajari. Silakan. Ada yang bertanya.
Yang 89 kan dibahas sebelum perkilan. Al-Maidah ayat 89. Belum dibahas. Oh ini namanya kafarah sumpah. Iya, ila itu ya. Jadi ila itu kan tadi artinya apa? Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Berarti sumpah kan? Maka untuk membatalkannya berarti dia harus membayar kafarah sumpah yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ini ayat 89 ini. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak kalian niatkan dengan serius. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian kuatkan, yaitu sumpah yang benar-benar diniatkan. Fakafaratuhu, maka kafarahnya it'amu asharati masakin, memberi makan 10 fakir miskin, min ausati matut'imuna ahlikum, yaitu dari tengah-tengah yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Paman lam yajid, kalau enggak mampu baru puasa 3 hari. Maka itu adalah kafarah sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Nah, jadi kalau yang tadi diharkan dia berniat untuk mentalak. Makanya dia bilang engkau seperti punggung ibuku. Kafarahnya dihar, beda lagi, lebih berat. Nah, kalau ini hanya bersumpah tidak mau menggauli istrinya selama kurang dari 4 bulan atau lebih. Jadi ini karena ini ila itu termasuk sumpah, maka kafarahnya kafarah sumpah. Ya, dalam Al-Maidah ayat 89. Allah. Tadi yang dibayar sumpah dia tadi kan yang nggak nyampe durasinya kan beda di 1 bulan. Kalau sudah melewati masa durasinya berarti nggak sampai sekian. Enggak lah. Enggak harus. Kalau yang tidak pakai masa durasi berarti dia bayar dia. Iya. Enggak. Iya. Jadi kalau tadi kan di sini di hari itu aslinya kan enggak dibatasi dengan waktu kan. Tapi kalau ada orang mengatakan kamu seperti punggung ibuku sementara, hanya sebulan atau ya kan? Ya tujuannya apa tadi? Untuk mentalak. Maka bagaimana itu nanti? Tapi kalau tujuannya kan bukan mentalak, kalau sebulan aja supaya dia fokus ibadah kan. Berarti kalau memang sampai sebulan, berarti kembali lagi kan kepada dia menjadi istrinya kan, tidak ada masalah, tidak perlu bayar apa kafarah dihar. Makanya dia kasih batasan waktu ini supaya nggak bayar kafarah. Cuman masalahnya dihar seperti ini berlaku nggak gitu? Berlaku. Makanya kan disampaikan tadi hadis tadi sahabat ya Salamah bin Shokhr tadi kan. Tapi kalau dia tidak membatasinya dengan waktu, udah terpaksa dia harus membayar kafarah dihar kalau mau berhubungan dengan cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.